Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Momang Yusuf. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak rotasi, topik tentang momentum sudut. Dalam gerak linear, kita mengenal ada istilah momentum yang kita simbol dengan huruf P, yang tidak lain sama dengan perkalian antara massa dari benda tersebut dikali dengan kecepatan. Karena sejauh ini kita sudah melihat bahwa antara gerak linear dan gerak rotasi, konsep-konsep yang ada pada gerak linear juga ditemukan dalam gerak rotasi. Maka pertanyaan kita tentang momentum ini, apakah dalam gerak rotasi kita juga mengenal istilah momentum? Jawabannya tentu saja adalah ya. Dalam gerak rotasi, kita juga mengenal konsep momentum yang kita sebut dengan momentum sudut. Bagaimana momentum sudut itu? Untuk memahami tentang momentum sudut, mari kita lihat situasi berikut ini. Misalkan kita punya sebuah partikel yang berada di titik A dengan vektor posisi R dari titik asal 0 yang bergerak dengan kecepatan linear V. Jadi misalkan kita punya sebuah partikel yang berada di titik A ini. Partikel kita ini memiliki jarak, posisinya dinyatakan dengan vektor R terhadap sebuah titik acuan O ini. Dan partikel kita ini bergerak dengan kecepatan linear V. Jadi bayangkan kita memiliki sebuah partikel di titik A ini bergerak dengan kecepatan V sesuai dengan arah ini. Posisi partikel kita ini terhadap sebuah titik acuan dinyatakan oleh vektor R. Kita definisikan momentum sudut partikel kita di sini yang diberi simbol dengan L. Jadi momentum sudut dari partikel dinyatakan dengan simbol L terhadap titik acuan O itu didefinisikan sebagai perkalian antara R, posisi partikel kita ini ke titik acuan O ini, dikali silang dengan P. P ini adalah momentum dari partikel kita ini. Kita sudah tahu bahwa partikel kita ini, karena dia memiliki kecepatan linear V, maka dia memiliki momentum. Karena kita tahu momentum adalah perkalian antara massa dengan kecepatan linear. Nah, karena partikel kita di titik A ini bergerak dengan kecepatan P, maka dia memiliki momentum P yang dinyatakan oleh gambar ini. Nah, karena dia memiliki momentum P, sekarang kita bisa mendefinisikan partikel ini memiliki momentum sudut yang diberi simbol L. Momentum sudut L ini dinyatakan dengan persamaan perkalian antara posisinya dari sebuah titik acuan dikali dengan momentumnya, momentum linearnya P ini, kali silang. Kita sudah pernah melihat apa yang dimaksudkan dengan kali silang ini. Nah, karena momentum P ini tidak lain adalah perkalian antara massa dengan kecepatan, sehingga kita bisa menuliskan persamaan ini menjadi R kali silang dengan M kali V. M ini adalah sebuah besaran skalar, hanya angka, tidak punya arah. Beda dengan R dan V ini masing-masing punya arah. Karena M ini tidak memiliki arah, kita bisa pindahkan dia ke paling depan. Agar R dengan V yang sama-sama punya arah ini bisa saling berdekatan untuk dikali silang. Jadi kita bisa tuliskan M dikali dengan R dikali silang dengan V. Inilah yang kita maksudkan dengan momentum. Jadi momentum sudut maksud saya itu tidak lain adalah perkalian antara vektor posisi R, posisi dari partikel kita yang kita akan tentukan momentum sudutnya, dikali dengan momentum linear dari partikel yang ada di sini. Nah, karena momentum linear ini sama dengan
M dikali dengan P, maka persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi M kali R cross P. Satuan dari momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon atau sama dengan joule sekon. Nah, kita sudah melihat bahwa perkalian silang seperti ini menunjukkan bahwa R dan P ini nilainya, hasil perkalian keduanya itu harus dikalikan dengan sinus sudut yang dibentuk oleh kedua R dan P ini. Jadi L sama dengan R cross P ini besarnya nilainya tidak lain sama dengan besarnya R dituliskan dengan R ini, dan besarnya nilai momentum P dikali dengan sin C. Nah, sama dengan ini, L sama dengan M kali R cross P seperti ini. Itu berarti M dikali dengan besarnya R, dikali dengan besarnya P, dikali dengan sin C, atau MRP sin C. Nah, sudut C yang ada di sini, itu kita sudah tahu tidak lain adalah sudut yang dibentuk antara R dan P pada saat pangkal kedua vektor ini kita satukan. Jadi sudut C ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh R dan P atau V dalam persamaan ini pada saat kedua vektor ini kita satukan pangkalnya. Jadi kita bayangkan ini ada vektor P, ini ada vektor R. Sudut C yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk, sudut terkecil yang dibentuk pada saat P pangkalnya ini saya satukan dengan pangkalnya R. Jadi bayangkan ini saya geser ke sini, ini adalah sudut C yang dibentuk, sudut terkecil. Demikian halnya dengan C yang ada di sini. Sekarang kita lihat momentum sudut benda tegar yang berotasi mengelilingi sebuah sumbu tetap. Tadi yang barusan kita lihat adalah momentum sudut sebuah partikel. Sekarang kita akan meninjau momentum sudut benda tegar, berarti terdiri atas banyak sekali partikel yang berotasi mengelilingi sumbu tetap. Ingat, semua besaran gerak rotasi hanya muncul kalau benda mengalami gerak rotasi. Jadi momentum sudut hanya ada jika benda itu mengalami gerak rotasi. Nah, untuk melihat momentum sudut pada benda tegar, mari kita tinjau sebuah benda tegar yang berotasi terhadap sumbu yang tetap. Jadi ini ada benda tegar, dia berotasi mengelilingi sebuah sumbu tetap. Sumbunya kita ambil sumbu Z. Nah, kita tinjau sebuah elemen yang mewakili benda tegar ini, elemen massa yang mewakili benda tegar ini, yaitu delta M1 ini. Jadi ini adalah elemen massa yang menjadi wakil dari seluruh massa yang ada pada benda tegar kita ini. Jadi kita tinjau elemen massa delta M ini, kita nyatakan dengan delta MI. Jaraknya dari titik acuan kita yang kita ambil ada di sini itu dinyatakan dengan vektor R. Posisi elemen massa yang kita tinjau ini dari titik acuan adalah R, vektor R. Nah, kita bisa menghitung berapa momentum sudut dari elemen massa kita ini. Karena benda kita ini bergerak berotasi, maka elemen massa ini memiliki kecepatan linear. Kalau arah putaran rotasinya seperti ini, maka kecepatan linearnya arahnya seperti ini. Karena dia memiliki kecepatan linear, maka kita bisa menentukan berapa momentum linear dari massa ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa momentum sudut elemen massa kita ini. Momentum sudut besarnya sama dengan R, yaitu jarak elemen massa kita ini ke titik acuan ini. Panjangnya R, kita kalikan dengan besarnya momentum P, yaitu ini
dikali dengan sin C. C ini kita sudah tahu adalah sudut yang dibentuk antara R dan P pada saat pangkalnya disatukan. Jadi saya bayangkan P ini saya geser ke sini supaya bersatu menyatu dengan pangkal R. Nah, kita lihat bahwa akan terbentuk antara R dengan P ini sudut 90 derajat. Oleh karena itu di sini 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya 1. Sehingga di sini hasilnya RI kali PI kali 1. Sama dengan RI dikali dengan P ini adalah momentum linier dari elemen massa kita ini. Momentum linearnya tentu sama dengan berapa massanya dikali dengan berapa kecepatan partikel ini. Jadi delta NI dikali dengan PI. Inilah momentum sudut yang dimiliki oleh massa kita ini. Wakil dari semua massa yang menyusun benda tegar kita ini. Nah, arah dari momentum sudut kita ini, karena momentum sudut adalah sebuah besaran vektor, tadi yang kita hitung ini adalah nilainya, besar dari momentum sudutnya. Sekarang arahnya, karena dia adalah besaran vektor, itu bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan untuk perkalian vektor seperti ini, berarti kita harus memutar. Jadi kita punya tangan kanan seperti ini. 4 jari-jari ini saya akan putar dari urutan perkalian. Jadi saya akan putar sesuai dengan urutan perkalian vektor yang saya ingin tentukan arahnya. Jadi misalnya kita punya perkalian R dengan P. Jadi momentum sudut adalah perkalian antara R dengan P. Berarti jari-jari ini, 4 jari-jari ini saya akan putar dari arah P ke arah, dari arah R ke arah P. Nah, bayangkan ini arah R, kemudian ini arah P. Coba Anda bayangkan dari bawah ke sini 4 jari ini kemudian diputar ke arah sebelah sini sesuai dengan arah P. Maka ibu jari kita ini akan menunjuk arah momentum sudut. Ibu jari menunjuk arah momentum sudut. Berdasarkan aturan itu, maka untuk situasi kita elemen massa M ini arah momentum sudutnya seperti yang ada di gambar kita ini. Jadi arah momentum sudutnya akan arahnya seperti ini. Nah, karena kita meninjau benda yang bergerak pada sumbu rotasi yang tetap, nah komponen dari momentum sudut kita ini ada 2 komponennya, ada yang searah ini, sumbu X, dan arah sumbu Z. Untuk arah yang sumbu X ini tidak berpengaruh. Mengapa tidak berpengaruh? Karena benda tegar kita ini berotasi pada sumbu yang tetap. Tidak ada pergeseran sumbu rotasi. Berarti momentum arah X sama dengan 0. Karena tidak ada gerakan berpindah sepanjang arah sumbu X tersebut. Jadi dari komponen momentum sudut yang sudah kita hitung untuk massa ini, yaitu yang kita peroleh ini komponennya ini yang berkontribusi terhadap momentum sudut kita hanya yang berada pada sumbu Z ini. Jadi hanya momentum yang sejajar sumbu Z yang memiliki kontribusi untuk situasi yang kita tinjau ini. Jadi elemen massa M kita ini setelah kita hitung momentum sudutnya, kita dapatkan hasil ini, RI delta NI dikali dengan PI. Tapi karena momentum sudut kita ini adalah besaran vektor, arahnya dinyatakan oleh ini. Jadi arah dari momentum sudut elemen massa ini arahnya seperti ini. Jadi dia arahnya condong ke atas seperti ini. Nah, tidak semua momentum besar atau nilai dari momentum sudut ini berkontribusi terhadap momentum sudut keseluruhan benda kita ini. Itu kita lihat kalau kita uraikan ini, yang searah, yang sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap atau sejajar dengan arah sumbu Z. Nah, di antara 2 komponen ini,
ternyata hanya yang arah sumbu Z saja yang berkontribusi. Kalau yang arah sumbu X ini tidak mengalami kontribusi. Jadi hanya momentum yang sejajar sumbu Z yang berkontribusi. Oleh karena itu kita mengambil Li sin T karena komponen sumbu Z dari Li ini, dari momentum yang sudah kita hitung, itu adalah Li sin theta. Li sin theta, berarti panjang ini. Nah, ini dia. Li sin theta yang kita inginkan. Jadi Li Z yaitu momentum sudut yang berkontribusi, Li arah Z itu sama dengan Li sin theta. Jadi Li sin theta. Li sudah kita dapatkan Ri delta Mi kali Vi, kita gantikan ke sini dikali dengan sin theta. Karena sin theta ini adalah sudutnya Ri membentuk jarak yang tegak lurus terhadap ini, maka kita bisa mengganti simbol Ri sin theta ini dengan tanda tegak lurus ini. Ini tanda tegak lurus terhadap momentum linear ini. Ingat, dalam kurung ini adalah momentum linear. Momentum perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, R sin theta, kita lihat kalau Ri sin theta ini kan ini ya. Jadi Ri sin theta itu tidak lain adalah panjangnya ini. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, Li sin theta, Li-nya tadi adalah Ri delta Mi Vi. Jadi kalau kita gantikan Li dengan ini, kita akan tulis Ri delta Mi Vi kali dengan sin theta. Nah, sekarang sin theta-nya ini saya pindahkan ke sini, Ri sin theta. Nah, kalau kita lihat Ri, sudut theta ini sama saja dengan sudut yang ada di sini. Ini juga sudut theta. Jadi sudut theta ini sama dengan sudut theta yang ada di sini. Berarti Ri sin theta adalah panjang garis ini. Nah, panjang garis ini adalah membentuk sudut yang tegak lurus terhadap arah momentum. Jadi garis ini yang Ri sin theta ini membentuk sudut yang tegak lurus terhadap arah momentum. Sehingga dari persamaan ini Ri sin theta saya tulis menjadi notasinya saya ubah menjadi seperti ini. Ri ini tanda tegak lurus terhadap MIVI. Jadi momentum sudut dalam arah sumbu Z ini sama dengan Ri tegak lurus terhadap MIVI. Artinya Ri ini adalah jarak yang tegak lurus terhadap VI. Ini dia. Nah, untuk seluruh elemen massa, tadi kita meninjau satu elemen massa, tentu kita tinggal menjumlahkan semua elemen-elemen yang lain. Jadi untuk seluruh elemen massa, L sama dengan kita jumlahkan hasil yang kita peroleh tadi yang berlaku untuk satu elemen. Nah, kalau kita masukkan nilainya, kita akan peroleh seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh V ini, kecepatan linear pada titik ini itu memenuhi hubungan dengan R. Kalau dia bergerak berotasi seperti ini, maka semua titik-titik yang ada di sini itu memiliki kecepatan linear yang bisa dihubungkan dengan jari-jarinya terhadap sumbu rotasi ini dengan kecepatan sudutnya. Jadi V, kecepatan linear ini kita hubungkan dengan kecepatan sudut dan jari-jari R-nya. Sehingga kita tuliskan V seperti ini. Nah, ini ada R tegak lurus I, ini ada juga R tegak lurus I. Kalau kita kalikan, kita peroleh kuadrat dari keduanya. Sementara omega ini, karena semua sama untuk semua elemen massa, berarti dia bisa keluar dari tanda sigma, kita tuliskan seperti ini. Nah, sigma dari delta Mi R tegak lurus I kuadrat ini tidak lain adalah momen inersia dari keseluruhan benda kita ini. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi omega dikali dengan I. Nah, inilah hasil yang kita peroleh bahwa untuk benda tegar yang berotasi,
momentum sudutnya sama dengan momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya. Jadi momentum sudut dengan sumbu rotasi benda kita yang kita tentukan momentum sudutnya adalah terhadap sumbu Z, itu sama dengan I dikali dengan omega. I ini adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut dari benda tersebut. Nah, hasil kita ini rupanya identik dengan persamaan kita pada momentum linear. Ini V adalah momentum linear dan M ini adalah massa benda, V adalah kecepatan linear. Jadi P ini adalah momentum linear, ini sepadan dengan L, momentum sudut. Dan M pada massa ini sepadan dengan momen inersia pada gerak rotasi yang sudah kita lihat. Sedangkan V, kecepatan ini sama dengan kecepatan sudut. Kita sudah melihat kesepadanan dari kuantitas-kuantitas itu dalam beberapa kuantitas sebelumnya yang sudah kita lihat. Jadi kita lihat bahwa momentum sudut untuk benda tegar yang berotasi terhadap sebuah sumbu itu sama dengan perkalian antara momen inersianya dikali dengan kecepatan sudut dari benda tersebut. Ini identik dengan momentum linear yang merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan benda tersebut. Untuk mempertegas atau untuk memperdalam pemahaman kita tentang momentum sudut ini, berikut kita berikan contoh. Kita punya 3 buah partikel seperti yang ada pada gambar ini. Massa tiap partikel ini sama, yaitu 23 gram. Diikatkan pada sebuah batang yang panjangnya D sama dengan 12 cm. Jadi panjang batang ini 12 cm, dari sini ke sini diikat dengan batang yang lain 12 cm juga, dari sini ke sini panjangnya juga 12 cm. Massa batang ini kita abaikan. Sistem kemudian diputar terhadap titik O dengan kelajuan sudut omega sama dengan 0,85 radian per sekon. Kemudian terhadap titik O kita diminta untuk menghitung berapa momen inersia sistem kita ini. Kemudian bagian B berapa besar momentum sudut partikel yang di tengah ini. Dan bagian ketiga yang C berapa besar momentum sudut dari sistem kita ini. Ini adalah sebuah soal yang menghubungkan atau menunjukkan kepada kita bagaimana menghitung momentum sudut dari sistem yang terdiri atas beberapa partikel. Bagaimana menyelesaikannya? Anda bisa lihat di video ini. Oke, kita punya 3 buah partikel seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Jadi ini ada 3 partikel 1, partikel 2, partikel 3. Partikel kita ini dihubungkan dengan batang yang panjangnya D. Jadi ini ada batang panjangnya D, ini juga panjangnya D, dan jaraknya ke titik pusat massa, ke titik sumbu rotasi, ini titik O, ini juga sama dengan D. Nah, sistem kita ini berotasi terhadap titik pusat massa ini dengan kecepatan sudut omega. Kita diberikan bahwa D ini sama dengan 12 cm atau sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan massa dari masing-masing beban kita ini besarnya sama, yaitu 23 gram atau sama dengan 23 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kelajuan sudut, kecepatan sudut omega sama dengan 0,85 radian per sekon. Dengan sumbu rotasi di titik O ini, kita ingin menghitung bagian pertama, bagian A, berapa momen inersia sistem. Di momen inersia
Momen inersia sistem kita, momen inersia kita simbol dengan I, besarnya sama dengan berapa. Kemudian bagian B, berapa momentum sudut partikel yang di tengah. Jadi ini ada partikel kedua, kita ingin menghitung berapa momentum sudut. Kita beri simbol momentum sudut, simbolnya adalah L, kita beri indeks 2 untuk menyatakan partikel yang di tengah itu adalah partikel 2 ini. Jadi momentum sudut partikel yang di tengah berapa besarnya. Kemudian yang ketiga, berapa momentum sudut sistem atau L sistem. Nah, momen inersia kita sudah ketahui itu tidak lain adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Perkalian antara massa dikali dengan jarak massa tersebut ke pusat rotasi. Pusat rotasi. Jaraknya kita pangkat 2 kan, R pangkat 2. Karena kita punya 3 partikel yang terbedakan, maka kita bisa menghitung momen inersia dari sistem kita ini dengan menghitung masing-masing dari momen inersia tiap partikel ini lalu menjumlahkannya. Massa batang kita abaikan sehingga kita tidak terganggu oleh keberadaan batang tersebut. Batang hanya menghubungkan tiap-tiap massa ini sehingga mereka memiliki kecepatan sudut yang sama ketika berotasi. Jadi cukup mudah. Momen inersia sistem, I sistem, ini sama dengan, jadi momen inersia sistem, ini tidak lain sama dengan momen inersia partikel 1, tambah momen inersia partikel 2, ditambah dengan momen inersia partikel 3. I sistem sama dengan momen inersia partikel 1 berarti massa partikel 1 karena semua sama massanya, jadi saya tuliskan M saja, tidak perlu membedakannya. M dikali dengan R kuadrat. R adalah jarak benda satu ke sumber rotasi. Berarti D kuadrat. Ditambah dengan I2, massa dari I2, massa dari partikel 2 sama dengan M juga, dikali dengan jarak partikel 2 ke sumber rotasi ini, berarti 2D. 2D berpangkat 2, tambah dengan I3, massanya M juga sama besarnya, kali dengan jaraknya ke sumber rotasi kuadrat. Jaraknya adalah 3 kali D, 3D pangkat 2. Ini N kali D kuadrat ditambah, jadi saya faktorkan M-nya keluar, tambah 4D kuadrat, 2 pangkat 2, 4, tambah dengan 3 pangkat 2, 9, D pangkat 2. Sama dengan D, 4D kuadrat, D kuadrat, 4D kuadrat tambah 9D kuadrat, hasilnya adalah 14D kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai N 23 kali 10 pangkat minus 3, kemudian kita kalikan dengan 14, dikali dengan D pangkat 2, 12 kali 10 pangkat 2 berpangkat 2. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung bahwa nilai dari momen inersia sistem kita, I sistem, ini diperoleh sama dengan 46368 kali 10 pangkat minus 4 kali dengan 10 pangkat minus 3, ini ada pangkat minus 3, ini pangkat minus 4, ini adalah perkalian dari bilangan ini. Atau sama dengan, kalau kita bulatkan, ini bisa kita peroleh 4,6 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter pangkat 2. Inilah momen inersia sistem kita. Cukup mudah. Jadi momen inersia sistem, karena dia terdiri atas 3 partikel, kita bisa hitung masing-masing momen inersia dari tiap partikel ini, lalu menjumlahkannya untuk memperoleh momen inersia sistem. Tiap partikel momen inersia dinyatakan oleh mr kuadrat. M adalah massa partikel, R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Jadi harus ada sumbu rotasi, karena momen inersia muncul pada benda yang bergerak berotasi.
Hasilnya adalah momen inersia sistem kita 4,6 kali 10 pangkat minus 3 kg meter pangkat 2. Pertanyaan bagian B, berapa momentum sudut dari massa yang di tengah ini, L2. Nah, momentum sudut, kita sudah tahu bahwa momentum sudut dinyatakan oleh persamaan L sama dengan R kali dengan momentum linear. Jadi ini vektor, satuan vektor. Ini saya tulis dalam notasi vektor. Karena kecepatan atau momentum sudut ini sama dengan M kali V, Anda bisa lihat di slide-nya, ini sama dengan R kali dengan M kali V. Nah, kecepatannya ini tentu tegak lurus terhadap arah putaran ini, karena ini adalah kecepatan linear. Ini adalah V. Cross ini menunjukkan, seperti yang sudah kita pelajari, cross ini adalah sinus dari sudut yang dibentuk antara R dengan V. Karena V membentuk sudut 90 derajat terhadap R, maka ini bisa kita abaikan, sehingga saya bisa tuliskan menjadi M kali R kali V. Nah, V ini adalah kecepatan linear dari partikel 2 ini yang bergerak rotasi dengan kecepatan sudut omega, dan kita tahu hubungan antara kecepatan sudut partikel 2 ini dengan kecepatan linearnya, yaitu V sama dengan R dikali dengan omega. Kalau kita substitusikan ke sini, kita peroleh M kali R dikali dengan R kali omega, atau mR kuadrat omega. Tetapi mR kuadrat ini sendiri adalah momen inersia, seperti yang kita sudah lakukan. Sehingga momentum sudut partikel 2 ini bisa kita hitung dengan mencari L2, momentum sudut partikel 2, sama dengan berapa momen inersia partikel 2 ini dikali dengan kecepatan sudutnya. Berapa sih momen inersia dari partikel 2 ini? Ini tadi kita sudah hitung, ini M2D pangkat 2. Karena massa dari partikel 2 ini, jadi momentum sudut partikel 2 sama dengan massa dari partikel 2 kita, massanya adalah M, dikali dengan R kuadrat. Jarak partikel 2 ini ke simbol rotasi. 2D pangkat 2 berarti 4D pangkat 2. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, I2-nya berarti 4MD kuadrat dikali dengan omega. Semua partikel, semua bagian yang ada di sistem kita ini bergerak dengan kecepatan sudut yang sama omega, yaitu 0,85 radian per sekon. Nah, kalau Anda substitusikan nilai M 23 kali 10 pangkat minus 3 kg, kemudian D 12 kali 10 pangkat minus 2, kemudian kita pangkat 2 kan, karena pangkat 2 lalu dikali dengan 4 dikali dengan 0,45, kita akan peroleh momentum sudut dari partikel yang di tengah ini, yaitu partikel kedua ini, kita akan peroleh sekitar 1,1 kali 10 pangkat minus 3 kg meter pangkat 2 per sekon. Inilah momentum sudut untuk partikel yang ada di tengah. Nah, bagaimana dengan momentum sudut sistem? Nah, tadi pada saat kita menghitung momentum sudut partikel kedua, kita menggunakan persamaan momentum sudut partikel 2 L2 sama dengan momen inersia partikel 2 dikali dengan kecepatan sudut partikel 2. Nah, tentu kalau kita ingin menghitung momentum sudut sistem, di momentum sudut sistem L sistem ini akan sama dengan momen inersia sistem dikali dengan kecepatan sudut dari sistem. Tapi karena semua kecepatan sudut sama, baik per partikel dan sama dengan kecepatan sudut sistem, maka kita tuliskan omega. Tidak perlu kita bedakan omega sistem, omega 1, omega 2, dan seterusnya. Karena omega 1, omega 2, omega 3, omega sistem semua sama kecepatan sudutnya, yaitu omega.
Nah, kita sudah menghitung momen inersia sistem kita pada bagian ini. Kita peroleh hasilnya adalah 4,6, sehingga akan memudahkan kita menghitung momentum sudut sistem kita. Momentum sudut sistem sama dengan momen inersia sistem 4,6, kita sudah peroleh tadi, kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan kecepatan sudut sistem kita 0,85. Terakhir, kalau kita menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung, kita bisa memperoleh bahwa momentum sudut sistem kita akan sama dengan sekitar 3,9 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter kuadrat per sekon. Inilah momentum sudut dari sistem kita. Momentum sudut kita ini bisa kita peroleh juga dengan cara menghitung momentum sudut tiap-tiap partikel, lalu menjumlahkannya. Maka kita akan peroleh hasil yang sama dengan yang kita peroleh ini, yang kita hitung dengan cara menghitung seluruh momen inersia sistem terlebih dahulu, lalu momen inersia sistem itu kita kalikan dengan kecepatan sudut dari sistem kita ini. Anda bisa memperolehnya dengan cara yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Hitung momentum sudut tiap partikel ini, lalu menjumlahkannya. Tadi pada bagian B, kita sudah menghitung momentum sudut untuk partikel 2 yang di tengah ini. Nah, kalau Anda hitung berapa momentum sudut partikel 1 dan berapa momentum sudut partikel 3, lalu menjumlahkannya, maka kita akan sampai pada hasil yang sama, yaitu momentum sudut sistem. Itulah penyelesaian dari contoh soal kita. Cukup sederhana jika Anda memahami dengan baik apa yang kita maksudkan dengan momentum sudut.